Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video-video dari channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu berita heboh yang cukup menggegerkan dunia perbisan di Indonesia pada hari ini. Adalah salah satu bis dari PO Haryanto yang mencuri perhatian kalangan bismania pada umumnya dan kalangan Haryanto mania pada khususnya. HM012 dengan julukan Sunbreaker telah membelah tol Trans Jawa dari kota Malang hingga Jakarta hanya dalam waktu 10 jam saja. Sebuah catatan sejarah baru di jalur Malang-Jakarta. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai hal ini, mari kita sama-sama membuka simpul-simpul pemikiran dan berpikir lebih dewasa. Bahwasanya kita semua setuju, jika jalan tol memang bukanlah arena balapan. Konten ini pun tidak membahas dan tidak saling memanasi untuk adu cepat di jalan tol. Namun konten yang saya buat ini adalah untuk berbagi informasi dengan sobat semuanya. Silakan ikuti informasi dan penjelasan teknis yang akan ada pada video ini. Saya yakin kita semua setuju bahwasanya keselamatan penumpang adalah hal yang paling utama. Kecepatan waktu yang diraih oleh armada bis Sunbreaker dari Malang menuju Jakarta ini dikarenakan adanya manajemen waktu yang sangat brilian dari PO Haryanto. Dengan adanya tol Trans Jawa yang kini telah tersambung hingga kota Malang, perjalanan Jakarta-Malang dan sebaliknya dapat ditempuh dengan waktu yang jauh lebih singkat. Jika kita melihat ukuran jarak menggunakan Google Map, jarak antara Terminal Pulau Gebang di Jakarta Timur hingga ke Terminal Arjosari di kota Malang hanyalah sekitar 834 km. Dengan batas maksimal kecepatan di tol yaitu 100 km per jam, maka waktu tempuh Malang-Jakarta dan sebaliknya hanyalah 8 jam 20 menit. Ditambah dengan waktu istirahat makan selama 30 menit, lalu isi solar selama 30 menit juga. Maka total waktu yang dibutuhkan untuk menempuh Jakarta-Malang dan sebaliknya adalah sekitar 9 jam dan 20 menit. Waktu tempuh Malang-Jakarta akan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan waktu tempuh Jakarta-Malang. Hal ini dikarenakan untuk trayek Malang-Jakarta, bis akan memasuki wilayah ibu kota Jakarta ketika kemacetan jalan di Jakarta sudah berangsur sepi pada malam hingga dini hari. Sedangkan untuk trayek Jakarta-Malang, bis akan diberangkatkan dari ibu kota Jakarta menuju Malang ketika kemacetan di jalanan Jakarta pada saat puncaknya pada siang dan sore hari. Dari hitungan di atas, kesimpulan logis yang dapat kita ambil, bahwa waktu tempuh Malang-Jakarta selama 10 jam adalah waktu tempuh yang sangat memungkinkan. Ada beberapa faktor lain yang sangat mendukung singkatnya waktu tempuh ini. Salah satu faktor yang paling penting adalah manajemen titik penjemputan penumpang dan titik penurunan penumpang. Ketika armada bis Sunbreaker ini menempuh waktu 10 jam dari Malang menuju ibu kota Jakarta, ada kemungkinan titik penjemputan dan titik penurunan penumpang belumlah terlalu banyak. Hal ini dikarenakan PO Haryanto sendiri baru membuka trayek Malang 1 hari sebelumnya. Walaupun sudah ada beberapa penumpang, namun tingkat okupansi penumpang belumlah mencapai titik puncak. Hal inilah yang mendukung waktu tempuh yang dicapai oleh armada bis Sunbreaker ini bisa tergolong sangat singkat. Semakin banyak titik penjemputan dan titik penurunan penumpang, pada akhirnya akan menambah waktu tempuh dikarenakan armada bis diharuskan keluar masuk tol Trans Jawa. Namun dapat kita lihat bahwa catatan waktu yang diraih armada bis Sunbreaker ini bisa menjadi suatu benchmark atau tolak ukur waktu bagi para penumpang yang ingin merasakan sensasi Jakarta Malang dan sebaliknya dengan menggunakan armada PO Haryanto.
Mari kita lihat, siapa aktor di balik kemudi armada bis Sunbreaker ini ketika mencatatkan waktu yang sungguh fenomenal. Adalah Mas Hendra Ahok, sang driver muda yang sudah terkenal suos, dan Mas Budi yang selalu bertopi putih, yang juga dikenal tidak kalah suosnya. Selain kedua aktor di balik kemudi ini, ada sosok Mas Zainal sebagai co-driver, yang selalu memastikan bis dalam kondisi bersih dan dalam kondisi layak jalan. Ketika saya datang melihat armada bis Sunbreaker pagi ini di Terminal Pulau Gebang, Mas Zainal sedang melakukan perbaikan pada ban, dan memastikan bis ini akan segera siap pada waktu pemberangkatan. Sungguh suatu kombinasi kru yang sangat mantap dari armada bis Sunbreaker ini. Mas Ahok yang memang sudah malang melintang di jalur Jakarta-Malang, disatukan dengan Mas Budi yang juga telah lama makan asam garam di dunia perbisan tanah air. Duet di balik kemudi Sunbreaker ini memang sangat pantas saya acungi jempol. Mereka berdua ditambah Mas Zainal sebagai co-driver yang sangat ramah dan rajin, memang sangat layak mengemban tugas yang cukup berat dari Jenderal Muda P.O. Haryanto, yaitu Mas Rian Mahendra, untuk bisa mengambil hati para penumpang Malang. Tiga karakteristik utama penumpang Malang yang saya ketahui adalah mewah, nyaman, dan cepat. Satu sisi kecepatan sudah diberikan buktinya secara nyata, dengan kecepatan waktu tempuh Malang-Jakarta. Dari sisi kenyamanan, armada bis Sunbreaker dibekali kursi high dari Rimba Kencana. Kita semua sudah tahu bagaimana kualitas kursi high dari Rimba Kencana ini, tingkat kenyamanan yang diberikan sudah sangat terbukti. Ketika kita duduk di kursi high buatan Rimba Kencana, kita serasa tenggelam di lautan busa dan dipastikan menjadi malas untuk berdiri. Bahkan saya pernah merasakan bagaimana nyamannya kursi high buatan Rimba Kencana ini bisa membuat saya hingga tertidur pulas. Padahal tidur merupakan suatu hal yang sangat jarang saya lakukan ketika sedang berada di dalam bis. Sobat Traveler, sekian video dari saya mengenai armada bis Sunbreaker yang baru saja mencatatkan sejarah baru di jalur Malang-Jakarta. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik tombol like dan menuliskan pendapat sobat pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana.